Halo guys, welcome to podcast. Halo. Dengan aku Clarissa di sini dan aku Lia. Jadi sekarang kita kedatangan tamu Mas Chepski. Halo Lia, Mungkin bisa perkenalan dikit dulu Mas ke teman-teman di sana. Perkenalan ya. Ya, santai aja. Ya. Chill aja. Oke. Nama aku Rizky Arista, biasa dipanggil Cecep atau Chepski. Ya, udah gitu aja. Mungkin lulusan mana gitu. Adalah di salah satu kampus di Malang. Oke. Nggak lulus tapi. Oh, iya sih. Boleh nggak berpengaruh. Oke. Oke, lanjut. Apa ini? Kita di podcast ini kita santai aja ya. Iya. Karena kita mau ngobrol santai aja, mau nanya-nanya kakak soal usaha yang lagi kakak buat. Oke, Tapi boleh. Jadi tanyanya nggak serius-serius banget, mungkin nggak apa-apa ya. Enggak mama. Nggak mama. Enggak apa-apa, enggak mama. Jadi aku dengar-dengar Kak Chepski ini kan ada ini ya, usaha kayak rework gitu. Iya. Mungkin bisa dijelasin sedikit ke teman-teman Kak, kayak mungkin karyanya ini kayak gimana, produknya di bidang apa, buat mungkin bisa diceritakan. Oke, ya kayak yang di depan ini yang aku bawa ini salah satu usahaku, namanya Demi Rupiah. Ya. Bergeraknya sekarang di bidang apa ya namanya, kayak fashion, bisa dibilang fashion sih. Bisa. Karena dulunya ini awal mula Demi Rupiah sebelum yang apa ya, sebelum sampai sekarang ini dulunya cuma jualan baju-baju thrift gitu. Oh. Terus kemudian berkembang. Terus aku lupa kalau aku punya background seni gitu. Cobalah aku terapin. Aku terapin ke beberapa produk. Terus cobalah, ternyata ada pasarnya. Ada ya? Ada. Dari situlah aku semakin pede buat bikin kreasi, terus buat bikin apa-apa yang bisa aku respon dari nyebutnya kayak apa ya? Ini aku ambil beberapa limbah dari pakaian thrift, aku olah lagi, terus aku bikin kayak gini. Berarti dulu awalnya tuh kayak baju doang gitu ya? Iya, baju Kayak atas belum ya? belum, cuma baju, celana. Belum ada yang dimodifikasi? Belum awalnya. Terus baru kepikiran. Aku bisa gambar. Cobalah aku gambar. Terus kemudian aku kepikiran buat bawa ke jasa jahit, permak jahit. Oh, awalnya tuh ini ya dibawa ya? Aku kasih ke orang, aku yang brief. Iya, brief. Oh iya. Pak, ini aku mau buat gini. Ini baju ini digabungin sama ini. Terus ya udah aku jual, ternyata ada pasarnya. Wah, itu awal mulai. Tapi habis itu setelah itu baru belajar ngejahit kan ya? Ya, habis itu aku ada modal buat nyelengin buat beli mesin jahit kecil awalnya. Belajarnya otodidak tuh Mas? Otodidak. Iya, otodidak sendiri. Kalau misalnya dari namanya Demi Rupiah itu dari mana? Karena berdasarkan apa ya? Gitu? Karena dulu nggak punya otak kali ya, asal aja. Pokoknya dapat uang. Bener-bener biasanya anak seni emang gitu sih. Enggak sih, kayaknya emang nggak punya otak. Emang gitu nggak sih anak seni? Iya. Gitu. Ya boleh lah. Bener-bener. Iya, awalnya Demi Rupiah apa ya? Ya apalagi kalau nggak demi uang, demi rupiah, karena kita di Indonesia. Terus kayak ada konsep awalnya gitu nggak sih? Maksudnya kayak waktu buat usaha tuh mungkin kayak udah nentuin mau konsepnya kayak gimana atau sejalannya aja? Kalau konsep awalnya malah nggak kepikiran bakal di konsep sekacau ini, seamburadul ini, serau ini. Kayaknya jalan aja karena beberapa customer
banyak beli yang serupa dengan ini, akhirnya sering-sering buat dan apa ya, ini jadi media baru buat aku berkarya akhirnya. Iya ya. Benar-benar berkarya sekaligus menghasilkan cuan. Iya bener. Kalau konsep kayaknya jalan aja sih. Itu gambar orang ya, serem banget. Mana nggak ada. Ini Itu apa di ya? mana bahan buatnya? Yang orangnya itu lukis. Ini pakai teknik stensil. Oh, tensi. Maaf, pakai stensil. Ini aku coba mix apa-apa aja yang aku pelajarin dulu waktu di kampus seni, terus aku terapin ke beberapa produk yang aku buat, gitu aja sih. Iya sih. Terus jadi satu produk itu bisa banyak teknik di dalam produk itu ya. Iya, ngalir aja, explore. Ini cocoknya kalau kain ini ditimpa sama bahan kayak ini kan pakai pilox. Iya. Itu muncul nggak? Ternyata muncul. Sama sekalian eksperimen sih apa bisa kayak kain ini pakai bahan cat, bahan apa itu ternyata ya dari situ pengetahuan juga nambah sih tentang dunia fashion, kain. Terus yes itulah. Tapi iya sebenarnya emang jadi seiring jalannya waktu malah jadi terbentuk konsep itu sendiri sih. Kayak dari tekstur yang beda-beda kayak gitu-gitu kan. Iya tiba-tiba kayak ya udah ke apa ya, bentuk kayak bikin karakter sendiri mungkin lah ya. Mungkin mendapat orang gitu sih kebanyakan. Terus kalau misalnya buat kayak gini tuh dulu awal-awal modalnya banyak nggak sih Kak? Kalau modal karena awalnya aku dulu iseng gitu kan, awal mula ini ibaratnya usaha berjalan gitu. Awalnya bukan ini, terus kemudian dikembangin. Kalau modal karena dulu kuliah ya, dari uang saku, terus aku beliin satu-satu. Kalau untuk nominal spesifiknya aku nggak tahu sih. Iya. Cuma mungkin masih ratusan ribu mungkin. Itu modal awal banget. Awal-awal. Keren sih tapi. Nah, terus kalau misalnya kayak produk kayak gini Kak, kan sebenarnya ada banyak juga yang buat kayak gini-gini ya, thrift terus dari desain. Banyak banget. Terus menurut Kak Cici sendiri dari produknya Demi Rupiah ini tuh ada ciri khas yang beda nggak sih sama produk orang lain gitu? Apa ya, mungkin kalau respon orang kebanyakan ini nganggapnya produk recycle, terus direspon ulang. Mungkin ciri khasnya di karakter bentuk sama ini apa gambar visualnya, terus sama ini nggak mungkin sama aku buatnya. Jadi aku buatnya satu persatu. Benar-benar. Gambarnya juga bukan kayak niru mana terus. Iya. Iya. Niru mungkin ke referensi ya, referensi aja mungkin. Benar-benar. Bagus sih, aku suka banget. Kayak apa namanya, kalau misalnya ada yang mau pesen gitu, boleh nggak sih kayak request gitu Pak? Kalau untuk request mungkin bukan ke Demi Rupiahnya, karena ini benar-benar produk yang aku bikin untuk aku jual, bukan jasa untuk bikin sesuatu yang orang lain mau untuk dibikin gitu. Kalau mau bikin mungkin bisa ke aku, tapi ya ada beberapa inilah alasan buat aku ngeyain custom biasanya gitu. Oh, jadi benar. Terus kalau semisalnya waktu perjalanan itu kan emang agak susah ya waktu buat usaha ini pasti kan. Ada nggak sih kayak yang paling sulit dilewati mungkin kayak pas bagian cari barangnya mungkin atau cari idenya? Kalau kesulitan, iya cari barang itu juga sulit karena apa ya? Sekarang banyak juga penjual-penjual kayak teman-teman yang di bidang thrift, apalagi itu lebih duluan dapatnya. Terus sedangkan kalau aku pribadi itu biasanya dapat yang emang rusak-rusak gitu. Itu kesulitan pertama, kita dihadapkan sama pakaian, kan aku ini biasa jahitnya pakaian.
itu ada yang sobek, ada yang defect, kotor gitu. Nah, kesulitan keduanya aku mikir lagi, ini kira-kira diapain PR-nya? Kira-kira kalau ini di mix sama ini cocok nggak? Ini diterapin pakai teknik ini cocok nggak? Itu sih mungkin kesulitan buat ngebuat suatu pakaian yang aku dapat jadi suatu barang yang benar-benar worth it, benar-benar enak dipakai, enak dilihat. Itu sih kesulitan waktu buatnya. Tapi mengasah kreativitas. Iya, makanya nilai jualnya juga lumayan. Iya sih. Iya, itu yang bikin sulit. Emang dari range harganya dari berapa ke berapa, Pak? Kalau aku tote bag ini aku jualnya 150. Kalau yang besar ini 250. Biasanya tergantung bahan, tingkat kesulitan sama beberapa ada alasan. Kalau pakaian sih biasanya pakaian yang lebih mahal karena aku adalah beberapa kali kayak aku pengen buat ini, ada alasan tersendiri, terus aku males jual. Kalau aku pengen jual, aku jual segini biar nggak laku, kalau laku pun ya worth it sama harganya gitu. Lupa nanya, ini jalan usahanya udah berapa lama, Pak? Kalau demi rupiah awal udah beberapa tahun, mungkin 6 tahun. Kalau benar-benar fokus ke yang rework, recycle ini kurang lebih 3 tahunan ini lah. 3 tahun. Nah, 2021 ya? 2000. iya sekitar 2020 kalau nggak 2021. Yang kalau sebelumnya berarti awal mulanya banget. Iya jual apapun itu, jual apa aja yang bisa. Di Instagram ada jual kacamata. Iya. Apa lagi ya? Banyak dulu awal mulanya barang-barang vintage lah, pakaian lah, apa aja yang bisa jadi uang gitu. Tapi dari trik itu nama brand kakaknya benar-benar udah demi rupiah apa terbentuknya pas ngebuat reward? Dari awal emang demi rupiah. Terus karena ini concernnya beda, maka kayak aku buat transisi lagi buat nyingkat demi rupiah jadi DMRP. Ini mungkin logonya. Mana? DMR. Dengan logo yang aku buat sesuai lah dengan tema yang sekarang lagi aku buat. Boleh. Ini post juga dari beberapa kain yang aku potong kecil-kecil buat jadiin satu. Wow. Di sini berapa Kak kalau tas kecil pouch gini? Kalau yang pots gini murah sih 35 aja aku. Ini murah banget ini. Murah banget. Bisa dinaikin lagi. Demi rupiah ini aktif nggak sih Kak atau pernah gitu berkolaborasi dengan brand serupa gitu? Kalau demi rupiahnya sendiri karena sekarang udah jadi brand belum ada. Tapi kalau aku sendiri pribadi itu beberapa kali sempat kolaborasi sama teman-teman juga, terus sama kedai kopi juga pernah, terus sempat juga ngisi beberapa acara juga. Kalau sama yang teman-teman kopi itu kolaborasinya dalam bentuk apa Kak? Dalam bentuk produk juga yang aku buat sama. Cuma ya bukan nama demi rupiah lagi, ya aku sebagai yang buat itu. Oh, jadi mereka request gitu? Karena ada kesepakatan ngobrol kita buat produk apa. Kebetulan waktu itu buat pouch, terus sama rompi kayak gini juga. Iya udah sama bikin video buat mereka udah gitu aja. Terus kalau yang waktu itu aku lihat di Instagram ada workshopnya gitu, itu bukan collab ya? Ada collabnya nggak? Kalau workshop itu enggak, cuma aku datang itu kalau nggak salah di Mojokerto. Iya. Di Mojokerto aku disuruh ngisi di sana workshop gimana pengenalan rework atau bahan-bahan limbah, bahan-bahan recycle, cara ngolahnya gimana tuh. Aku waktu itu kenalinya ke basic jahitnya aja. Biar mereka bisa bisa seenggaknya kalau ada kain-kain di rumah yang nggak kepake bisa dijahit sendiri. Nggak ada rencana buat lagi Kak workshop kayak gitu? Kalau ada yang ngajak boleh. boleh. Kita rencana buat gitu-gitu kan? Iya. Ya boleh kalau. Saya habis buat workshop terus kedua. Oh ya? Apalagi ya nextnya? Wah.
Workshop ini joget TikTok rame tuh. Itu Melia nggak sih? Astagfirullahaladzim. Iya boleh kapan-kapan kalau mau ngajakin kita ngobrol buat bikin apa gitu boleh. Aku seneng banget sih. Menarik banget sih. Nah, Jadi soalnya banyak workshop yang sebenarnya juga bukan boring sih, tapi itu aja. Itu aja. Takutnya makin sering dilakuin orang juga makin kayak ya udah. iya, aku punya banyak banget konsep sih kalau buat gitu-gitu. Iya kan. Boleh sih ntar kalau misalnya diobrolin gitu. Bisa. Terus kalau misalnya ada undangan langsung nih untuk kakak Aha. open tenan gitu di sebuah event, ada kriteria tertentu nggak sih kak? Kalau sekarang aku rada rewel ya kalau buat diajak-ajak gitu karena aku juga mementingkan visual. Karena nggak hanya jualan, aku juga mementingkan visual sama penataan juga. Jadi aku nanti kalau semisal ada pop up gitu aku biasanya request, Mas ini space-nya bisa direspon nggak, bisa ditempel-tempelin nggak, bisa diatur sedemikian rupa sesuai aku yang pengen nggak. Kalau orangnya ngiyain biasanya aku apply sih. Kalau nggak ya udah bye gitu. Iya, karena emang bener-bener ini apa ya, pasarnya kan segmented. Jadi nggak semua orang mau pakai, mau beli. Betul. Iya, kalau orang yang beneran mau pakai biasanya langsung beli, nggak pakai. Ini berapa? Mas aku mau ini. Karena kayak cocok-cocokan juga. Iya. Kadang misalnya kita suka pun kalau kita pakai aneh kan juga jadi nggak pede juga kan. Misalnya kayak ini lucu nih, tapi kalau dipakai ini juga Iya, nggak bisa sering-sering dibeli gitu barangnya. Iya berbeda ada target pasarnya. Iya. Nah itu makanya aku kalau ke pop up biasanya niatnya cuma nongkrong sama ngenalin ini produkku dan ini visualnya seperti ini looknya. Kakak nggak ada rencana kayak endorsein ke orang gitu? Soalnya kan ini kalau menurut aku cocok sih kalau dipakai sama yang emang kayak suka yang nyentrik kayak gitu-gitu. Apalagi yang kayak gini tuh lagi hype-hype-nya tau kak. Iya sih, kalau apa ya? Kalau marketingnya kan seperti itu, kita endorse terus orang lain notice produk kita laris. Iya. Tapi aku nggak mau kayak cepet-cepet. Aku Sombong banget. enggak, karena Menikmati proses ya. iya karena capek bikin satu-satu karena aku belum tahu flow-nya, belum stabil juga dalam penjualan, jadi aku belum rekrut orang buat bantu aku gitu. Bener-bener sendiri ya mas ya? Bener-bener sendiri semuanya. Iya sih, kalau banyak ntar orderannya pusing ya. Iya. Ya gitu banyak orderan kan nggak bisa asal buat juga kan, ini kan ada idenya juga. Iya. Sesuai mood juga. Juga. Harus makan enak, harus makan coklat, tidur teratur. Harus nangkran juga. Iya, puasa Senin Kemis. Banyak banget treatmentnya. Gak segampang gitu ternyata. Segampang itu. Tapi soalnya ini sih pasti bakal langsung laku sih kalau misalnya emang pakai orang gitu. Itu soalnya lagi Iya ini sih. banget. Istilah skena tuh bener-bener outfitnya dari atas sampai bawah. Oh, wow. Kakak tuh masuk skena gak sih? Skinny, lebih kecil lagi. Skinny. Boleh. Skena kan besar, aku skinny aja. Cocok sih tapi buat skena. Kalau menurut kakak sendiri tuh gimana sih cara kakak membranding produk kakak ini supaya lebih dikenal oleh hal yang boleh mungkin dari teman-teman kakak teman-teman kakak banyak gitu. Kalau cara nge-branding sama ngenalin, aku biasanya nggak terlalu jauh-jauh sih. Aku pakein ke aku sendiri. Nah, benar. Oh. Yang biasanya gitu sih. Biar apa ya? Biar orang lain lihat kayak, oh ternyata pantas ini buat dipakai daily, buat dipakai ke acara, tapi juga disesuaikan juga sama mix and match kita mau pakai apa gitu. Tergantung acaranya juga. Kalau mau santai ya ada beberapa produk yang dibikin buat kita main-main aja, terus ada yang kayak semi formal gitu. Ada. Terus strategi itu berhasil nggak kak? Maksudnya kayak kalau lagi nongkrong teman-teman kakak Ada yang nanya gitu nggak sih? itu bajunya bagus banget, Gila, itu beli di mana keren ya? banget sih gitu. Dari gitu. Ada beberapa orang yang kayak orang baru kenal terus yang looknya pakaiannya serupa gitu biasanya nanyain, Mas ini bikin sendiri atau gimana? Oh iya, keren banget mas. Kalau yang sampai sekarang berhasil itu apa ya? Brand identity, kayak aku pasti berpakaian selalu seperti ini. Kalau aku nggak kayak gini bukan Chepski katanya. Wow. Tapi
Kalau pakai baju biasa pasti jadinya ada yang hilang gitu pasti. Iya, Raffi Ahmad gak sih kalau pakai biasa gitu? Ini udah Enggak. Chepsky abis. Ini Chepsky apa? Chepsky sih BTW. Boleh terserah, Chef Sky boleh. Kalau Chepsky. Aku bingung banget pas tahu pas ngontek kakak tuh kayak Chepsky apa gimana ya sebenarnya. dulunya awalnya namanya apa ya? Panggilan Cecep, dibikin keren aja Chef Sky biar Waduh. biar semakin ke langit gitu. Chepsky. Iya, iya. Tapi aku salut sih sama buat rework ini karena waktu semester berapa ya kita? Itu semester aku nggak mau ingat sih. Aku lupa semester berapa. Kita juga sempet nyoba buat rework kayak gini. Oh iya, keren. Oh my god. Enggak keren. Keren. tugasnya sih, tapi kayak karena kan emang butuh skill ternyata ya. Kayak nggak bisa asal masuk-masukin. Jadinya kesusahan dan ternyata hasilnya kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Kita kayak Nyari nggak ada bahan, ide. iya nyari bahannya tuh juga yang cocok susah ternyata. Iya, kalau dari awal emang apa ya, teman-teman biasanya kayak kita mulai nih, kita baru mulai, itu pasti ekspektasinya jauh gitu. Iya. Malah jelek emang dari awal itu emang kita dibikin apa ya, dibikin ngerjain terus jelek biar kita semakin niatnya terus meningkat, terus akhirnya bagus gitu. Iya iya. Tapi emang bener sih, reward tuh nggak, kalau menurut aku ya kayaknya nggak bisa dikonsepin gitu dari awal. Iya, harus ngerespon emang. Iya, karena harus lihat dulu apa yang misalnya kayak kumpulin dulu mungkin apa bahan. Iya. Itu baru dibuat. Karena kita waktu itu dulu salahnya gitu sih mungkin kayak dikonsepin maunya begini, ekspektasinya tinggi. Iya. Jadinya ini. Terus dapat bahannya, kok gini, nggak sesuai ekspektasi. Terus juga Akhirnya mau dibikin apa ya? Bener. Makanya kalau harga segituan tuh emang pantas buat reward. Iya, cuma masih belum banyak yang sadar sih sebenarnya. Kalau emang susah ternyata buat kayak gini ya. Iya, mungkin di. Pasarnya tuh kayak udah Terus kayak di dalam apa namanya kayak tote bag gini atau tas kayak gitu ada berapa teknik sih kira-kira Kak? Ini kalau vest aku ini dari beberapa kain aku kumpulin terus pilih-pilih aku jahitin. Sama ini sih. Ini ada yang painting, ada yang pakai spray. Ada yang sablon ya? Sablon kalau di sini belum ada, tapi aku udah buat beberapa produk pakai sablon juga. Gitu. Kakak nggak mau nyoba ke sepatu gitu Kak? Apa udah? Belum, kalau karena belum tahu cara bikinnya. Sebenarnya kemarin mau bikin topi, terus ternyata sulit, ada alat yang belum belum aku pelajari banget, jadi agak susah. Terus akhirnya kemarin cuma bikin ini bucket hat. Ini dari beberapa kain yang aku jadiin satu. Oh iya. Terus ini pakai tali sepatu, aku simpulin aja gitu. Ini sama loh, Oh. sama. Ini berapa Mas kalau budgetnya? Sama. Berapa deh? Berapa tuh? Tebak-tebak. 200 ya? Enggak sampai. Aku karena aku juga nyesuaiin apa ya, nilai jualku. Aku jualnya nggak terlalu mahal juga sesuai apa yang aku kerjakan. Iya. Apa ya, aku cuma pengen produkku nyampe ke orang, dipakai orang, mereka suka, udah itu aja aku udah seneng. Iya sih benar sih. Kalau ada yang mau hargain lebih lagi ya, alhamdulillah bonus. Boleh sih. Dipakai aja udah seneng aku. Kakak tuh ini ya banyak, maksudnya kayak berani gitu loh mengeksplor. Maksudnya nge-rework itu pakai banyak teknik itu kayak itu nggak mudah loh Kak. Pakai pilok segala macam. Iya. Itu nggak semua orang berani tau Kak. Karena aku pengen ini sih, pengen tahu kayak ini pakai ini gimana ya. Ini kalau ditimpa pakai pilox, pakai cat, ini pakai apa gitu gimana ya. Karena itu nggak sih? Soalnya Pernah penasaran. kayak gitu nggak sih, Kak? Apa ya? Kayak bukan gagal tapi kayak kok jadi kurang ya kayak gitu. Itu diapain itu? Direspon lagi. Kira lagi. Soalnya nggak ada yang gagal. Ya karena aku dulu belajarnya gitu ya. Karena seni itu nggak ada yang gagal, cuma ada beberapa yang kurang. Kita harus lengkapi kekurangan itu biar sesuai. Walaupun kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa ya, puas. Kayak manusia nggak pernah puas gitu kan. Ya udah cukup gitu. Kalau dirasa enak dilihat gitu.
quotes ini untuk kita sih sebenarnya. Enggak. Ngomong kosong ini so. Gila. Kakak angkatan berapa sih? Wow. Dulu. Waktu masuknya aja. Aku angkatan berapa ya? 2013. Masuknya. Mm-mm. Masuk kuliah 2013 di Malang 2013. Ah. Ya. Udah lama banget ya berarti ya. Tapi kayak jiwa seninya tuh masih ada. Jiwa seninya masih Apa ya? Iya tau. Iya, alhamdulillah sekarang kayak apa yang aku dapat dulu berguna banget buat pekerjaanku yang sekarang, usahaku yang sekarang, dan beberapa link yang aku kenal dari teman-teman juga. Benar sih. Tapi mungkin menurut kakak ada nggak sih pesan buat teman-teman kayak gimana lebih ke gimana caranya kita mempertahankan skill kita gitu mungkin? Ya, Apakah spesifiknya? iya spesifiknya mungkin apa harus emang kayak gini diasah dengan coba inovasi baru terus apa gimana? Iya, terus explore aja sih, kayak jangan mungkin orang-orang biasanya kayak apa ya, sering bosan itu nggak apa-apa. Itu sering banget sih. Nggak apa-apa lagi, kita nyambi yang lain, kayak misal disuruh bikin quotes, apalah itu nggak bisa. Terus explore aja lah, terus explore, jangan pernah takut mencoba hal yang baru. Never try, never know. Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu, walaupun itu jelek, bagus, gitu aja sih. Iya sih, itu emang kayak dari dulu aku tiap dengar kayak misalnya curhat ke siapa ya, siapapun lah. Mama Dede. Enggak dong. Mama Dede Curhat dong. di profesional. Curhat itu bisa dibilangin ya harus berani coba terus. Iya. Nggak bisa apa misalnya kayak rasa jelek langsung gak ngerjain lagi, rasa jelek gak ngerjain, itu kan juga gak ngasah juga kan sebenarnya. Iya, kayak terus nikmatin prosesnya aja. Kalau emang bener-bener pengen konsisten di jalan itu, Karena nikmatin kayak aja. aku sendiri aja ngeliat kakak nih, kayak apa ya, membuka mata gitu loh. Soalnya kan anak seni prosesnya ya jadi seniman, jadi kurator. Tapi kayak ngeliat kakak tuh kayak sesuatu hal yang baru gitu kan buat anak seni. Jadi kayak sangat. Iya, mungkin ya. Terima kasih loh, terima kasih. Itu pujian. Itu pujian. Terus harapan kakak nih buat usaha kakak ini, buat demi rupiah kedepannya tuh Iya. apa gitu? Kalau harapannya mungkin nggak terlalu jauh ya, mungkin bisa terus buat produk lagi, tetap konsisten dengan seperti ini dan stabil lah dalam penjualan, orang lain pakai gitu, stabil. Udah itu aja, nggak muluk-muluk karena masih jauh banget buat mencapai yang bener-bener ini produk yang diinginkan seluruh dunia gitu. Jauh banget. Bisa banget. Ini kita ngobrolnya lama juga ya. Iya, lama banget. Aduh, Kak Temski, makasih banyak nih, Kak. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Sama kita. Iya, sama-sama, terima kasih. Membuka mata anak seni. Iya, Terutama ya, benar-benar. aku sih Aku juga soalnya bermanfaat banget. sangat bermanfaat Alhamdulillah. dan inovatif, Betul. kreatif. Insyaallah. Terus buat kalian yang tertarik nih sama produk-produknya Demi Rupiah, Bisa dicek di Instagramnya. Boleh, demi rupiah. Demi Rupiah, boleh. Atau enggak langsung WhatsApp aja. Iya, mungkin Wah, di nomor yang di bawah ini. ini promosi Instagram enggak? Coba. Boleh, kalau yang mau cek produk bisa di Demi Rupiah. Kalau yang mau ngajak aku kerjasama atau semacamnya bisa di @cepski. Udah Cepski doang ya? Cepski doang, S-nya double biar makin seger. CEPSKY. CEPSSKY. Cepsky. Ya, oke guys. Iya. Sekian dari Podcast. Podcast. Hahaha.